Kami ingin mengatakan bahwa sudah waktunya polisi berbenah diri untuk tidak serampangan menerima segala bentuk pelaporan-pelaporan yang sesungguhnya pelapor tersebut tidak lebih daripada orang-orang yang disewa untuk melaksanakan sesuatu yang disebut dengan nabok nyilih tangan. Kan kali ini harus berbeda, ya. Harus berbeda. Tidak ada lagi orang yang senantiasa dengan kekuasaannya menjadikan negara ini sebagai mahstat dan bukan restat. Ya, sudahilah. Mohon maaf ya kepada saudara Joko Widodo, pada saat menjadi presiden Anda menyusahkan rakyat, dan setelah Anda menjadi rakyat Anda menyusahkan presiden dan rakyat. Marilah kita bangsa ini kapok untuk senantiasa merusak hukum. Koordinator, selanjutnya ada tim yang lain. Yang pertama kami persilahkan rekan kami Bu Kurnia Triroyani untuk menyampaikan pandangannya. Kami persilahkan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saja mutlak dan absolut, pertama-tama dan di atas segala-galanya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmatnya, ya. Apapun juga peristiwa yang menjadi hikmah bagi kehidupan ini. Termasuk diantaranya pada pagi hari ini, kita bersama-sama dalam sebuah konferensi pers untuk keempat daripada klien kami, yaitu Dr. Roy Suryo, MKes, kemudian Dr. Ing, Risman Hasiholan Sianipar, ST, MT, MN, dan Dr. Tifauzia Tiasuma, MSc, serta Rizal Fadilah, SH. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sudah dijelaskan secara gamblang oleh rekan kami advokat Ahmad Khosinuddin SH bahwa sebenarnya pelaporan-pelaporan tersebut diantaranya di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Polda Metro Jaya itu tidak lepas kaitannya dengan peristiwa kunjungan kami, ya, bersama klien tersebut ke UGM yang diterima baik di UGM, serta juga ke Solo yang merupakan alamat daripada rumah Bapak Joko Widodo, Kutai Utara nomor 1. Dan semuanya terjadi dalam kondisi baik, ya. Bapak-bapak Ibu sekalian, kami ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya menyatakan pendapat di muka umum secara lisan maupun tulisan, berserikat dan berkumpul itu adalah merupakan hak konstitusional. Sehingga akan sangat aneh dan jahat apabila hal tersebut dikriminalisasi. Terlebih, klien-klien kami tersebut adalah orang-orang yang memang kompeten di bidangnya. Sehingga seperti yang dikatakan rekan Ahmad Khosinuddin tadi, di mana letak daripada fitnah serta pencemaran nama baiknya. Kami ingin mengatakan bahwa sudah waktunya polisi berbenah diri untuk tidak serampangan menerima segala bentuk pelaporan-pelaporan yang sesungguhnya pelapor tersebut tidak lebih daripada orang-orang yang disewa untuk melaksanakan sesuatu yang disebut dengan nabok nyilih tangan. Meskipun akhirnya keluar juga Bapak Joko Widodo untuk menyampaikan laporan sendiri. Dan sekali lagi, kami secara keseluruhan tim advokasi anti ijazah bodong selamatkan legacy sejarah bangsa Indonesia ini, menganggap ini sebagai sebuah blessing, ya. Inilah setelah perjuangan sedemikian lama, ya tentu saja bersama TPUA dari tahun 2022 merupakan rangkaian peristiwa penegakan keadilan dan kebenaran secara terus-menerus tanpa kenal lelah. Yang akhirnya sampailah kita di tahun 2025 ini dalam kondisi seperti yang kita lihat pada saat ini. Saya ingin mengatakan, jangan pernah coba-coba untuk berusaha untuk menyelundupkan hukum hanya demi mengikuti hasrat, syahwat, serta kekuasaan yang dimiliki oleh mantan presiden 2 periode, yaitu Joko Widodo. Mengapa kami katakan demikian? Karena ini akan semakin membuat masyarakat hilang kepercayaan kepada lembaga kepolisian. Kami ingin mengatakan, mari kita berjuang secara jujur, karena kita ini sama-sama criminal justice system, ya, yang sama-sama merupakan para penegak hukum. Sudah waktunya berjalan dengan kejujuran, kebenaran, dan keadilan sesuai dengan tujuan hukum yang hendak dicapai, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Justru kami ingin mengatakan peristiwa tentang perkara
yang diadukan seperti pencemaran nama baik dan fitnah ini bukan suatu hal yang prioritas karena TPUA sudah melakukan pelaporan ke Bareskrim sejak Desember 2024 dan sudah melakukan kelengkapan bukti-bukti ya hampir mencapai 14 bukti yang ini sama sekali boleh dikatakan kalau tidak karena desakan ya dari tim advokasi ini pelan-pelan baru mulai akan diselidiki. Jadi ini jangan basa-basi begitu. Silahkan lakukan suatu penyelidikan yang sangat menyeluruh dan mendetil terhadap saudara Joko Widodo yang dicurigai bahwa ijazahnya adalah palsu atau bodong ya dengan menerapkan suatu tindakan-tindakan yang pantas dan layak dalam hal penyelidikan seperti fungsi dan peran beliau sebagai dader atau plagger serta siapa saja yang menjadi penyuruh atau down plagger serta siapa saja yang menjadi penyertanya atau pembantunya yaitu media plagger. Jadi ini silahkan untuk diusut secara tuntas. Saya kira sudah waktunya berbenah diri dan meletakkan hukum adalah sebagai panglima. Lebih daripada itu, tugas kami sebagai advokat tidak lebih dan tidak kurang sebagai penegak hukum kami dilindungi oleh Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, tepatnya pada pasal 16 di mana setiap advokat itu dalam melaksanakan tugasnya dengan itikat baik tidak bisa dipidana dan diperdatakan ya dalam maupun di luar daripada pengadilan. Dan ini diperkuat lagi dengan pasal 5 ayat 1 bahwa profesi sebagai pengacara adalah profesi yang mandiri dan bebas terlepas dari intervensi siapapun. Nah, oleh karena itu kami ingin mengatakan kali ini harus berbeda ya. Harus berbeda. Tidak ada lagi orang yang senantiasa dengan kekuasaannya menjadikan negara ini sebagai mahstat dan bukan restat. Ya, sudahilah. Mohon maaf ya kepada saudara Joko Widodo. Pada saat menjadi presiden, Anda menyusahkan rakyat. Dan setelah Anda menjadi rakyat, Anda menyusahkan presiden dan rakyat. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Kami ingin agar bangsa ini tercerahkan. Ya, jangan lupa pencemaran nama baik serta fitnah adalah pasal-pasal yang digunakan untuk memberikan suatu pembungkaman kepada para penegak keadilan. Ya, dan ini tidak lebih daripada chilling effect atau penyebaran rasa takut. Dan itu adalah bagian dari kejahatan. Ya. Kalau di pers itu mungkin masuk dalam kategori sebagaimana tindak pidana yang diatur pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Pers nomor 70 tahun 1999. Jadi demikian yang saya sampaikan. Marilah kita bangsa ini kapok untuk senantiasa merusak hukum. Dari tim advokasi anti ijazah bodong, selamatkan legasi sejarah bangsa Indonesia. Kami ingin memulai Indonesia yang bersih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kurnia Triroyani.